Halo teman-teman ATLM Indonesia. Kali ini kita membahas materi manajemen laboratorium praktikum 1, tarif pemeriksaan laboratorium. Di sini kita mengetahui tarif dan cara membuat tarif di channel ATLM Indonesia, media pembelajaran online bagi mahasiswa, mahasiswi teknologi laboratorium medik. Oke, kita simak materinya mengenai tarif pemeriksaan laboratorium. Penetapan tarif pemeriksaan laboratorium itu penting untuk memastikan tiap parameter memiliki standar tarif tersendiri. Bagi pelanggan, tarif yang kompetitif memberikan insentif berimbang antara biaya yang dikeluarkan terhadap kualitas hasil. Tarif ditetapkan oleh pemilik atau pengelola laboratorium. Nah, untuk itu kita bisa memulainya dengan dasar menghitung pentarifan. BAKHP, bahan alat kesehatan habis pakai. Ini adalah modal. Kemudian inflasi, itu adalah inflasi kenaikan harga BAKHP 10%. Beban rumah sakit atau BRS, itu adalah beban sarana dan prasarana rumah sakit 10%. Unit cost, itu adalah biaya penjumlahan BAKHP, inflasi, dan BRS. Jadi unit cost ya yang menjadi sebuah patokan. Nah, keuntungan rumah sakit atau KRS itu adalah laba didapat rumah sakit yaitu 20%. Untuk jasa pelayanan atau JP itu jasa pelayanan lab 50-75%. Variasi ya, tergantung nanti mau 20%, 30% tergantung nanti ya. Nah, tarif adalah akumulasi unit cost tambah KRS tambah JP. Namun di sini adalah pembulatan. Kemudian yang lain lagi yaitu SITO. Beban tarif tambahan pemeriksaan cepat. Untuk SITO bagi rumah sakit 25% dari biaya SITO. Sementara SITO bagi laboratorium 70-75% dari biaya SITO. Nah, untuk tarif SITO itulah tarif normal ditambah SITO 25-75% darinya. Kemudian lagi ada istilah tarif kelas 1 biaya standar. Sementara tarif kelas 2 atau kelas 3 biaya pengurangan 10% dari standar. Sementara tarif VIP adalah biaya penambahan 10% dari tarif standar. Jadi ini adalah istilah-istilah yang harus dihafal dan sudah tahu ya dari yang sebelumnya hingga yang ini. Oke, kita lihat di sini komposisi pentarifan laboratorium 2016 contohnya. Di situ ada contoh pertama sampling ya. BAKHP-nya 7.000, inflasinya 700, BRS-nya 700. Kemudian unit cost-nya 8.400. Jasa pelayanan 5.040, kemudian KRS-nya 1.680. Maka totalnya adalah 15.120. Dibulatkan 15.000. Nah, apabila SITO maka ditambah dengan 50% 7.500. Jadi dibagi SITO tadi dibagi 2, 1.875 untuk rumah sakit. Laboratorium 5.625. Jadi apabila ditotalkan untuk tarif SITO 22.500. Nah, untuk lebih nyamannya gunakan rumus Excel untuk mempermudah penghitungan tarif ya sesuai dengan parameter-parameter laboratorium. Jadi di sini dibagi menjadi perbagian. Kebetulan ini adalah hematologi. Nanti buat lagi yang kimia klinik, kimia darah ya, urinalisis, cairan tubuh, lalu bakteriologi, kemudian parasitologi dan mungkin tambahan yang lain-lain. Oke, lanjut lagi ya teman-teman, di sini BAKHP, ya kan, bahan alat kesehatan habis pakai. Nah, kita tahu di sini yang penting dari BAKHP ini adalah jumlah harga per tes atau per mililiter reagensia yang digunakan untuk melakukan tes. Jadi semakin kecil nanti alatnya menyedot atau kita gunakan untuk pemeriksaan, maka semakin murah mungkin tarif yang kita buat ketimbang yang lebih besar. Misalnya
Alat itu menggunakan 250 mikroliter akan berbeda dengan alat yang menggunakan 500 mikroliter atau 1000 mikroliter untuk satu kali pengukuran pada pasien atau pada sampel. Harga dapat ditambahkan dengan beban kontrol, yaitu QC, belangko, standar, dan mungkin pengulangan, ya kan? Kemudian pemeriksaan yang memerlukan pengenceran sehingga memerlukan reagensia kembali dapat diperhitungkan. Misalnya Widal. Jadi di sini penting ya. Misalnya Widal menggunakan 4 reagen itu akan berbeda dengan Widal yang menggunakan 8 reagen atau 8 antigen. Maka tarifnya lebih mahal yang 8 antigen. Dan juga mungkin bisa diperhitungkan nanti tingkat pengencerannya. Oke ya teman-teman, lanjut lagi. Harga sudah harus diperhitungkan untung rugi parameter tersebut. Pertama yang adalah pemeriksaan banyak diminta atau jarang. Itu penting ya. Kemudian pemeriksaan seri atau sendiri. Yang ketiga pemeriksaan memakai kontrol harian atau mingguan. Nah kita bahas yang pertama ya. Semakin banyak diminta pemeriksaan, maka tarifnya seharusnya lebih murah ya ketimbang tarif yang jarang dilakukan pemeriksaan bahkan reagensianya mahal. Anggap saja kita membandingkan glukosa ya, glukosa itu paling banyak diminta pemeriksaan. Mungkin yang jarang dilakukan pemeriksaan misalnya anggap gamma GT ya, gamma glutamil transferase. Ini akan berbeda. Jadi buatlah tarif gamma glutamil itu mungkin lebih mahal sedikit dari unit cost-nya. Karena dikhawatirkan mungkin satu kitnya itu sampai expired date tidak habis sehingga rugi. Ini penting juga ya. Kemudian pemeriksaan seri atau sendiri apabila seri itu lebih murah ketimbang yang sendiri ya atau individu. Kemudian menggunakan kontrol harian itu juga banyak mengambil reagen atau menguras reagen, sementara mingguan itu akan berbeda. Nah, kita akan contohkan di sini adalah contoh perhitungan kolesterol. Harga kolesterol 500 ml itu adalah 10 juta rupiah kitnya ya. Kemudian alat menggunakan 500 mikroliter atau 0,5 ml per tes. Lalu alat yang digunakan jenis otomatis random access. Nah serum kontrol tiap hari. Level normal dan tinggi adalah 1000 mikroliter. Karena 2 ya jadi 500 tambah 500 jadi 1 ml. Nah pengulangan atau pengenceran pemeriksaan itu 10% ya ditambahkan. Kemudian pemeriksaan termasuk rutin kimia klinik karena ini paling banyak digunakan ketimbang misalnya gamma GT atau pemeriksaan misalnya CKMB misalnya ya. Jadi kolesterol ini paling banyak dan ini masalah salah satunya yang paling star ya di antara pemeriksaan yang lain. Nah, lalu kita lihat di sini harga kolesterol tadi 500 ml 10 juta, ya kan? Harga per mililiter berarti 10 juta dibagi 500 ml sama dengan 20.000 per mililiter. Karena kita menggunakan 0,5 ml mungkin jadi 10.000 per pasien ya. Nah, lalu di sini yang penting lagi kita asumsikan 500 tes kolesterol itu adalah 20.000 misalnya. Sementara alat memakai 0,5 ml dikali 500 ya kan? 500 kali 20.000. Jadi sama dengan berarti 20.000 kali 0,5 sama dengan 10.000 per tes kolesterol. Jadi di sini alatnya menggunakan 0,5 ml sehingga lebih murah tarifnya per tes ketimbang 1 ml. Bahkan alatnya bila menggunakan 250 mikroliter itu akan lebih murah lagi. Jadi 5.000 saja. Tapi di sini yang penting adalah beban dari kontrol 3 level misalnya ditambah dengan pengulangan, ditambah dengan pemekatan, ditambah dengan pengenceran, mungkin itu perlu diperhitungkan juga. Jadi tidak melulu misalnya 5.000 per tes atau 10.000 per tes atau 20.000 per tes. Jadi kalau walaupun sudah murah, tapi penting juga di sini adalah
pengulangan-pengulangan. Oke, lanjut lagi ya teman-teman. Di sini kita lihat, di sini kita melihat kontrol ya, beban kontrol. Serem kontrol normal satu box isi 3 sama dengan 3 juta ya. Satu vialnya 1 juta. Jadi satu vialnya itu yang normal. Kemudian yang tinggi juga sama ya, 3 juta. Jadi ada 6 juta. Nah, satu box serum kontrol itu 4 juta dibagi 4 sama dengan 1 juta. Oke ya. Nah, jumlah kontrol N dan T itu 2 juta satu botol. Oke ya, di sini ini maksudnya N dan P ya, bukan T. Nah, kemudian dilarutkan 5 ml. Kita tahu biasanya serum kontrol itu volumenya 5 ml menggunakan Aquades ya, atau 5000 mikroliter. Dibagi menjadi tiap masing-masing adalah 500 mikron atau setengah mililiter per cup. Jadi dapatnya 10 cup ya. 10 cup, kemudian kita ambil 9 cupnya itu dibekukan di freezer kulkas. Nah, selama 30 hari maka 3 botol dikali 2 juta. 3 kali 2 berarti totalnya 6 juta dalam 30 hari. Nah, ini adalah contoh ya, kalkulasi perhitungan penggunaan kontrol ya, serum kontrol. Apalagi ini bagusnya memang pakai alat otomatis sehingga kontrol ini penggunaannya secara serial dengan parameter yang lain. Nah, lanjut lagi ya teman-teman, kita melihat di sini. Biaya serum kontrol 2 buah dianggap sebagai 1 pasien. Maka biayanya adalah 10.000 dalam 24 jam. Karena di situ tadi kan 10.000 berarti kan ada 2 ya. Oke. Lalu biaya per tes pasien adalah 10.000. Maka di sini BAKHP kolesterol kita bebankan kontrol ditambah tes pasien sama dengan 20.000 ya. Jadi satu pasien itu 20.000 sudah lengkap dengan kontrol apabila dia sendirian atau nanti serial ya. Kalau serial nanti mungkin kita melihat plus minusnya. Kalau lebih sering serial berarti kita harus fix. Kita turunkan misalnya 15.000. Artinya kontrol tadi bersama-sama dengan dibagi share dengan pasien lain. Tapi bila perorangan tetaplah fix 20.000. Ya kan, di sini kita tinggal melihatnya ya. Nah, lanjut lagi berarti kita tahu di sini ya teman-teman, kita menurunkan menjadi 15.000 itu bila serial. Tapi kalau tetap per individu tetap jangan diubah, tetap 20.000. Nah, untuk beban pengulangan kita kalikan 10% dari BAKHP yang tadi sudah kita di atas 20.000, sehingga 10%-nya adalah 2.000. Jadi total BHKP kolesterol adalah 20.000 tambah 2.000, yaitu 22.000. Penting ya di sini. Berarti kolesterolnya ini 22.000 per pasien untuk BAKHP. Berarti ini masih BHKP-nya ya, belum apa-apa. Nah, BHKP-nya sudah selesai. Sekarang kita masuk ke data tarif kolesterol. BHKP-nya 22.000, inflasi tadi 10% dari BHKP 2.200. Kemudian BRS-nya 10%, 2.200. Nah, kita jumlahkan ketiganya sebagai unit cost, yaitu BHKP inflasi BRS. Jumlahnya 22.000, 2.200, 2.200, totalnya 26.400. Nah, lalu kita masukkan di sini jasa pelayanan adalah 60% dari unit cost, yaitu 15.840. KRS 20% dari unit cost, yaitu 5.280. Nah, lalu keluarlah kita membuat tarif, yaitu UC tambah JP tambah KRS sama dengan 26.400 ditambah 15.840 ditambah 5.280, totalnya 47.520. Lalu dijumlahkan, dibulatkan, ini boleh dibulatkan maju atau bulat mundur. Jadi kalau saya sih mikirnya kalau misalnya 5 di atas 5 atau lebih itu adalah naik.
Ini harusnya 48.000 tapi tidak masalah diturunkan jadi 47.000. Jadi tarif kolesterol untuk pasien ya kan dengan kontrol, dengan pengulangan dan lain-lain itu sudah ditetapkan di sini adalah Rp47.000. Ini untuk kelas tengah ya, belum kelas bawah atau kelas yang atas. Oke ya, lanjut lagi. Kita masih di sini. Nah, untuk tarif tadi kan sudah kita lihat di sini. Ya kan tadi dapatnya 47.000. Nah, bagaimana dengan Sito? Nah, si pasien tadi secara individu mandiri dan pemeriksaannya cepat Sito, maka ditambahkan 50% dari tarif yaitu 23.500. Nah, uang 23.500 ini kita bagi dua. Untuk rumah sakit 25% dari Sito yaitu 5.875, untuk laboratorium 75 si pekerjanya ya. Dari Sito yaitu 17.625. Nah, lalu kita totalkan tarif Sito adalah 47.000 ditambah 23.500 sama dengan 70.500. Jadi kalau pasiennya cuma periksa kolesterol, apabila disitokan totalnya 70.500. Nah, kita masih di tarif yang tadi ya, tarifnya tadi 47.000 adalah tarif standar, artinya kelas tengah ya, kelas 1. Nah, kita turunkan tarifnya sebanyak 10% untuk kelas 2 atau kelas 3. Jadi 47.000 dikurangi 10%, keluarnya 42.000. Sementara untuk kelas tinggi VIP atau very VIP itu adalah ditambah 10% yaitu 52.000. Jadi di sini tarifnya ada 3, 42.000, 47.000, 52.000. Oke ya, seperti itu ya. Tiap kelasnya berbeda kalau memang dibedakan kelasnya. Tapi kalau tidak dibedakan ya cukup ambil tarif yang tarif tengah saja. Nah, ini contohnya formulasi skema tarif pasien rumah sakit. Jadi kolesterol 42.000, 47.000, 52.000, Sito 50%. Nah, di sini ada istilah klaim pembagian jasa sarana dan jasa pelayanan. Lalu dibagi tarif kolesterolnya 47.000, jasa sarana rumah sakit 60%. Dari tarif yaitu 28.200 untuk rumah sakit. Jadi rumah sakit dapat jasa sarananya segini ya. Sementara jasa pelayanan laboratorium 40% dari tarif yaitu 18.800 untuk laboratorium sebagai pengelola kegiatan pelayanan lab. Jadi di sini setiap periksa kolesterol maka terbagi dua uangnya. Untuk jasa sarana rumah sakit dan jasa pelayanan lab. Oke, lanjut ya, kita masuk ke jasa pelayanan laboratorium. Ini kasarnya kira-kira seperti ini, mungkin berbeda tiap laboratorium. Jasa pelayanan kolesterol itu adalah 18.000, tadi kan 800 per pasien. Nah, dalam 1 bulan pasien periksa kolesterol 200 orang. Nah, dari 200 orang tadi jumlah JP 1 bulan adalah 18.800 kali 200 orang. Totalnya 376.000. Ini baru kolesterol ya, periksanya dapat segini, sudah belum glukosa, trigliserida, asam urat, AST, ALT, mungkin Widal, tes kehamilan dan lain-lain. Nah, ini pengelola JP itu adalah 30% kebersamaan dalam pengelolaannya ya. Dan 70% haknya ke laboratorium. Ini pembagiannya seperti ini, ada yang seperti ini, ada yang 100%. Semuanya masuk laboratorium. Oke ya. Kemudian lagi JP bersih laboratorium karena 70%-nya maka totalnya 263.200 itu adalah yang masuk ke laboratorium sebagai JP bersih. Nah, di setapnya itu yang bekerja sebanyak 30 orang dengan pembagian rata sama rata. Jadi di sini 263.200 dibagi 30, totalnya satu orang dapat 8.773 rupiah untuk pasien periksa kolesterol sebanyak 200 orang dari tarif tadi.
Oke ya, ini cukup nyaman kita menyimaknya. Dan kita pindah lagi setelah kita melihat apa namanya pentarifan, kita pindah ke laboratorium tes kosmetrik. Di sini adalah metrik yang mengatakan bahwa pada prinsipnya laboratorium itu tarifnya itu ada 3, tinggi, medium, rendah. Yang mana apabila tinggi dengan tinggi bersilang itulah pemeriksaan yang mahal, ya kan, biaya mahal, tarifnya juga mahal. Sementara apabila ketemu rendah dengan rendah itu adalah pemeriksaan yang biayanya murah, kemudian lagi di situ apa namanya apa namanya unit costnya juga murah. Jadi murah sama murah ya, rendah sama rendah. Nah, itu akan berbeda nanti dengan yang rendah ketemu dengan tinggi. Misalnya urin, hemarutin dan SPE. Di sini maksudnya rendah biayanya namun tinggi dalam hal permintaan. Oke ya, seperti itu ya. Contohnya laboratorium tes kosmetrik. Nah, kemudian kita lanjutkan di kosmetrik kedua, yaitu masih tinggi rendahnya, bahwa kompleksitasnya itu tinggi, itu akan berbanding dengan tingginya biaya. Jadi misalnya semakin kompleks pemeriksaan, maka biayanya semakin tinggi ya. Oke, pastinya perlunya teman-teman memikirkan ini supaya tarifnya memang kompetitif dan memberikan apa namanya pengalaman dalam hal pengelolaan tarif, sehingga memang jangan bermain-main dengan pemeriksaan yang kompleks, yang banyak apa namanya aturan tahapan-tahapannya. Itu adalah pastinya memerlukan alat, sarana prasarana, keahlian dan skill yang berbeda dan khusus, sehingga tarifnya juga akan lebih tinggi atau lebih mahal. Nah, oke, kita pindah teman-teman di laboratori tes kosmetrik atau posisi tesnya di sini ya, masih di posisi tes. Nah, di sini kita melihat ada yang warna biru, merah, warna coklat dan kuning. Di situ ada tulisannya ya, semakin tinggi saham produk, semakin tinggi biaya. Jadi semakin ke atas dan semakin ke kanan. Oke, kita bisa melihat di sini semakin tinggi kompleksitas dan biaya per tes, semakin tinggi tarif. Kita bisa lihat di sini adalah Cashco. Cashco inilah tes-tes rutin, biaya murah, banyak diminta pemeriksaan. Oke, di sini ini adalah sapi perah, yang mana di sini adalah Cashco ini untuk membiayai hidupnya sebuah laboratorium untuk keperluan rutin. Jadi di sini misalnya pemeriksaannya darah rutin, kemudian glukosa, kolesterol misalnya. Contohnya ya, ini adalah Cashco. Sementara yang Star adalah tes-tes yang banyak diminta pemeriksaan namun biaya mahal. Misalnya pemeriksaannya adalah LDH, CKMB, kemudian HBsAg ya kan? Atau pemeriksaan-pemeriksaan yang lain-lainnya yang mana mahal tapi masih banyak diminta. Ini yang menimbulkan yang namanya laba, karena di Cashco ini untuk kehidupan laboratorium sehari-hari, gaji, biaya karya apa namanya listrik, gaji karyawan, kemudian dan lain-lain. Sementara Star ini adalah pemeriksaan yang untuk mendapatkan laba ya, semakin tinggi Stars maka semakin banyak laba yang didapatkan. Sementara Dok adalah tes-tes yang mahal dan juga sedikit pemeriksaan permintaannya. Misalnya di sini analisa gas darah. Analisa gas darah itu mahal, tapi sedikit juga permintaannya. Jadi di sini tidak memberikan banyak laba, mungkin juga impas, mungkin juga rugi. Jadi Dok ini kemungkinan lebih besar ruginya ada ketimbang di dua sebelumnya, Cashco dan Star. Kalau Cashco ini kalau untuk reagensia pasti habis dan permintaannya banyak. Sementara Star ini adalah posisinya di tengah, biasanya habis untuk kita pembelian reagensia ya kan, dan mungkin permintaan tambahannya lebih sedikit ya ketimbang Cashco. Kalau Dok ini satu kitnya
kita kemungkinan habis atau kemungkinan bersisa sampai expired date. Jadi perhitungkanlah masalah yang dok ini. Kemudian yang ketiga, unidentified atau tidak jelas. Ini tes-tes murah, jarang digunakan dan mungkin hilang. Misalnya di sini yang jarang digunakan, misalnya anggaplah protein esbah ya. Protein esbah itu mungkin jarang diminta sehingga mungkin biayanya murah kan, jarang diminta. Jadi ini adalah hanya bonus belaka dan pelengkap untuk pemeriksaan laboratorium dan ini tidak menjadi sebuah membiayai harian, tidak, kemudian mendapat laba tidak juga, ini hanya untuk melengkapi. Oke ya, kita masih di pentarifan. Di pentarifan di sini ada value based pricing. Pentarifan berdasarkan persepsi nilai pembeli, bukan berdasarkan biaya penjualan. Jadi di sini persepsi ya. Kemudian yang kedua, competition based pricing. Pentarifan berdasarkan tarif yang ditetapkan oleh pesaing untuk produk yang sama. Jadi kalau value based pricing ini misalnya orang-orang dengan kelas tinggi, dia akan mendatangi laboratorium kita yang memang high class. Kalau high class berarti kan dia tidak melihat biaya, tapi dia melihat persepsinya bahwa ini adalah bonafit dan lain-lain. Jadi kita bisa menggunakan value based pricing. Sementara apabila kita berada di posisi bersaing, kita menggunakan competition based pricing. Misalnya kita laboratorium yang bukan bonafit atau laboratorium berkelas tinggi, laboratorium menengah saja ya, kita menggunakan yang kedua. Oke, lanjut lagi ya teman-teman, masih di channel ATLM Indonesia. Jangan lupa teman-teman like, subscribe kepada channel saya sehingga lebih berkembang lagi. Oke, selanjutnya kita strategi pentarifan. Strategi pentarifan ini pertama yaitu market skimming price. Apa sih maksudnya? Pertama, penetapan tarif tinggi demi memperoleh pendapatan dari lapisan yang bersedia membeli dengan tarif tersebut. Jadi ini kita menyiapkan ya pada penetrasi tarif orang-orang lapisan tertentu. Kemudian yang kedua, jumlah penjualan sedikit namun profit lebih besar. Misalnya kita sebagai laboratorium rujukan satu-satunya untuk pemeriksaan analisa gas darah atau CKMB di suatu tempat ya, kabupaten. Jadi kita bisa membuat tarifnya tinggi karena profitnya juga tinggi. Profitnya tinggi nanti ya, walaupun permintaannya sedikit tapi lumayan. Misalnya juga FT4, TSHS ini bisa digunakan di sini. Kemudian yang kedua, market penetration price. Di sini penetapan tarif yang rendah demi menarik sejumlah besar pembeli dan mendapat saham pasar yang tinggi. Jumlah penjualan banyak namun masing-masing berlaba kecil. Nah, di sini kita misalnya melakukan tarif hematologi analyzer dan urin analyzer ya. Hematologi analyzer terutama ya. Kita taruh hematologi analyzer 3 part atau 3 dip dengan harga yang murah. Sehingga orang banyak periksa di laboratorium kita dengan paket yang murah untuk hematologi 3 dip. Apalagi nanti alat hematologinya itu sudah tua dan masih bagus gitu, akan lebih murah lagi karena sudah kenyang mendapatkan keuntungan ketimbang alat yang baru dibeli. Jadi di situ nanti kita bahas ya mengenai alat yang baru dan alat yang bekas atau yang lama untuk tarif. Nah, sekarang kita masuk strategi penyesuaian tarif. Nah, di sini yang pertama yaitu discount and available pricing. Maksudnya apa ya? Di sini maksudnya karena diskon yaitu memberi potongan harga sebagai penghargaan kepada pembeli yang berespon positif seperti membayar cepat atau mempromosikan produk. Di sini laboratorium juga bisa melakukan hal strategi seperti ini kepada orang-orang yang memang loyalitasnya tinggi terhadap laboratorium atau juga dia mempromosikan, membawa orang lain untuk menggunakan produk laboratorium kita. Kemudian segmented pricing maksudnya di sini menyesuaikan tarif terhadap pelanggan, produk atau lokasi yang berbeda. Misalnya tarif kita berada di provinsi ya karena memang orang-orangnya rata-rata orang-orang yang berkelas atas. Ya boleh saja kita tarifnya yang tarif standar.
Sementara nanti apabila kita membuka cabangnya di suatu kabupaten yang baru berkembang, mungkin harganya bisa dikecilkan atau direndahkan karena lokasinya berbeda dengan yang induk tadi di ibu kota provinsi. Kemudian psychological pricing. Ini adalah menyesuaikan tarif untuk efek psikologis. Jadi penting juga kita boleh melakukan hal seperti ini ya untuk menyesuaikan tarif. Lalu promotional pricing. Di sini adalah penyesuaian tarif sementara untuk mendapatkan hasil jangka pendek. Misalnya promo misalnya hanya di bulan Agustus dalam rangka Hari Kemerdekaan Indonesia, maka dilakukan promo selama bulan Agustus. Nah, ini ya promotioning professional pricing ya. Lalu geographical pricing di sini adalah pembedaan tarif sesuai dengan lokasi geografis. Misalnya di geografis di wilayah area tertentu, misalnya di wilayah pantai akan berbeda dengan misalnya di area perkotaan atau di area pegunungan. Jadi kita bedakan misalnya kalau kita memiliki 3 laboratorium cabang ya, yang satu di dekat pantai, yang satu dekat dengan perkotaan, satunya dengan di pegunungan. Lalu international pricing di sini adalah penerapan tarif dengan sesuai tarif secara internasional. Jadi di sini ada 6 strategi penyesuaian tarif. Nah, kemudian kita pindah masuk ke hubungan tes terhadap tarif. Alat baru diinvestasikan ya kan, baik beli dan canggih dapat menggunakan tarif yang lebih mahal karena alatnya ini baru. Kita hitung alatnya berapa biaya investasinya. Biasanya alat baru ini mungkin lebih cepat, lebih teliti, mungkin juga lebih lengkap dan lebih banyak parameternya ya. Jadi kita bisa menggunakan tarifnya yang lebih mahal. Sementara alat lama yang digunakan untuk pemeriksaan dapat menggunakan tarif yang lebih murah atau kompetitif. Misalnya hematologi analyzer kita baru beli, kita taruh tarifnya 100.000 yang baru tadi, sementara alat lama kita taruh sekitar 30.000. Jadi yang baru tadi 7 div ya, 7 VART misalnya 100.000 ya per pasien karena canggih dan memang VART-nya tinggi. Sementara yang 3 VART tadi yang alatnya lama, kita menaruhnya 30.000 per pasien sehingga ini akan lebih murah dan kompetitif. Nah, kita juga punya alat yang tengah-tengah misalnya 5 VART, kita taruh ada 2 ya. 5 VART yang untuk yang baru kurang lebih sekitar 60.000. Sementara yang lama kurang lebih misalnya kita taruh 45.000. Jadi di sini penting ya masalah alat karena alat yang lama ini sudah kenyang dengan yang namanya titik impas dan laba sehingga kita bisa menurunkan tarifnya karena alat tadi sudah lewat dari masa di mana kita sudah kembali modal. Alat yang sudah berumur di atas 5 tahun pastinya tarif lebih murah lagi karena sudah balik modal. Nah, contoh di sini tarifnya hematologi analyzer 5 div itu lebih mahal daripada 3 div. Hematologi analyzer 3 div umur 5 tahun tarifnya lebih murah daripada hematologi analyzer umur 1 tahun ya. Ini contoh-contohnya masalah tarif berdasarkan umur alat. Kita pindah ya teman-teman ke elastisitas tarif. Elastisitas tarif ini adalah persen perubahan jumlah permintaan dibagi persen perubahan tarif. Jadi semakin tidak elastis tarif, semakin besar peluang untuk menaikkan tarif. Jadi di sini misalnya anggap FT4 atau ya kan TSHS itu tidak elastik ya, maka tarifnya bisa kita naikkan lebih tinggi sehingga dan tidak ada kompetitor. Akibatnya kita akan mendapatkan lebih banyak untung ya, walaupun di situ penting juga karena tidak banyak yang periksa, risiko expired date mungkin dapat saja terjadi. Karena semakin pasti akan bahwa permintaan tidak akan berubah dengan terjadinya kenaikan tarif. Jadi permintaan konstan untuk FT3, FT4, jadi kita naikkan tarif tidak menyebabkan turunnya permintaan karena kita pemain tunggal. Ya, di sini mungkin saja ya dapat dikatakan monopoli ya. Oke, elastisitas tarif, masih di elastisitas tarif kita lihat di sini. Elastisitas tarif adalah
Bagaimana perubahan tarif mempengaruhi permintaan? Ya kan, permintaan pemeriksaan. Oke, lanjut lagi. Elastisitas tarif penting diketahui untuk mempertimbangkan apakah akan menaikkan tarif dan berapa besar peluang untuk menaikkan tarif. Nah, sebagai prinsipnya bahwa kenaikan harga akan mengurangi permintaan secara relatif. Itu penting ya, tapi karena tidak elastik maka aman. Bila permintaannya tidak berubah dengan adanya kenaikan tarif, jadi kita naikkan tarif, tidak ada perubahan permintaan, tetap konstan. Misalnya 100 per bulan untuk FT4, FT4, FT3, aman saja. Kalau berarti pada saat kita naikkan tarif tidak ada perubahan, aman saja. Ini dapat dikatakan ini adalah tarifnya inelastik. Sementara bila permintaan berubah banyak dengan kenaikan tarif, maka dikatakan tarif itu elastik. Nah, penting di sini ya, elastik. Nah, contoh di sini kita lihat contoh elastisitas tarif. Parameter glukosa, kolesterol, trigliserida, semua orang laboratorium ada. Elastis akibatnya sulit untuk dinaikkan tarif. Jadi laboratorium A, laboratorium B itu semuanya pasti punya kolesterol, trigliserida. Jadi kita sulit untuk menaikkan tarif dari yang ini. Apabila kita naikkan tarif, maka orang berlari untuk berpindah ke laboratorium tetangga. Nah, sementara parameter yang jarang diperiksa dan mahal, misalnya CKMB, CPEP3, FT3, FT4, itu tidak elastis atau tidak elastik. Jadi tarif dapat dinaikkan dengan kita menaikkan tarif, tidak mengalami perubahan secara signifikan jumlahnya. Jadi tetap dia mungkin karena memang ya anggaplah di laboratorium di kota tersebut hanya kita saja yang memiliki pemeriksaan ini. Jadi aman ya kalau tarifnya bisa kita naikkan. Oke, lanjut lagi kita apa yang mempengaruhi elastisitas tarif. Jadi pembeli itu lebih peka tarifnya kalau yang pertama produk yang dibeli adalah unik. Artinya hanya satu-satunya mungkin. Kemudian yang kedua berkualitas. Di sini berkualitas maksudnya telah memenuhi misalnya ISO, akreditasi atau pemantapan mutu eksternal, nasional atau internasional atau yang lain-lain. Kemudian memiliki fresh stick. Ya, penting ini ya, memiliki fresh stick, kemudian eksklusif, kemudian sulit diperoleh, artinya di situ satu-satunya. Kemudian tarif berada jauh di bawah pendapatan pembeli. Dan pastinya biaya ditanggung bersama. Jadi ini yang lebih peka si pembeli untuk melihat tarif kita terhadap elastisitas tarif. Nah, contoh soal tarif di sini saya berikan contoh. Sebuah laboratorium menambahkan pemeriksaan HBsAg. Setiap tes harga pokoknya 50.000. Lalu harga bahan-bahan lain pembantu 1.500. Setiap run HBsAg membutuhkan 2 kontrol negatif, 3 kontrol positif, kemudian fixed cost setiap tesnya 1.500. Berapa besar tarif yang ditetapkan untuk mencapai BEP 1 bulan? Jadi 1 bulan itu kita asumsikan 25 hari kerja karena ada sekitar 5 hari atau 6 hari itu adalah hari libur nasional. 5 hari ya libur nasional bila 30 hari. Nah, di sini kita contoh mengasumsikan jawabannya. Silakan teman-teman menyimak. Harga pokoknya 50.000, lain-lain pembantunya 1.500. Kemudian fixed cost-nya 1.500, setiap run 2 kontrol negatif dan kontrol positif. Nah, di sini kita bisa melihat biaya per tesnya. 1 kali run, 1 tes adalah 6 kali 53.000. Totalnya 318.000. Ya, oke ya. Karena di sini adalah tadi 50.000 tambah 1.500 tambah 1.500. Nah, apabila 1 kali run-nya itu 10 tes, maka ini 15.000, 15 maksudnya kali 53.000 sama dengan 795.000. Yang mana 1 tesnya itu dibagi 10 tes atau 10 pasien, maka lebih murah lagi, yaitu 79.500. Jadi kan lebih murah ya ketimbang yang 1 kali run 1 tes.
Nah, kita bandingkan lagi dengan 1 kali run 20 tes. Ini lebih serialnya lebih panjang lagi. 25 kali 53.000 sama dengan 1.325.000. Maka satu tesnya 1.325.000 bagi 20 tes atau 20 pasien. Maka Rp66.250. Jadi beda sekali ya, sangat murah menggunakan sistem yang run testnya ini serialnya 20 atau 10 ketimbang yang cuma satu tes. Oke ya, itu saja teman-teman contoh perhitungannya ya. Mungkin ada yang kurang tepat, bisa teman-teman bisa melihatnya di tempat lain lagi ya. Dan bisa memberikan di kolom komentar apa yang menjadi janggal ya dari materi ini untuk perbaikan di kemudian hari. Oke, itu saja teman-teman. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Selamat belajar, semoga bermanfaat. Salam ATLM, terima kasih atas kesetiaannya mendukung channel ATLM Indonesia. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Saya Ahmad Lai pamit. Bye.